Kevin Dix bakal jalani sumpah naturalisasi di Denmark hari ini, diperkirakan siap bela timnas Indonesia hadapi Jepang. Harapan pencinta sepak bola Indonesia akan bertambahnya kekuatan dalam skuad timnas Garuda semakin mendekati kenyataan. Kevin Dix, calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia, dijadwalkan menjalani sumpah kewarganegaraan di Denmark pada hari ini, 7 November 2024. Bek sayap yang kini memperkuat klub Denmark, FC Copenhagen, itu akhirnya hampir resmi menjadi bagian dari warga negara Indonesia, yang membuka peluangnya untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga mendatang. Proses naturalisasi Kevin Dix menjadi salah satu prioritas yang dipercepat oleh PSSI dan pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengonfirmasi bahwa Kevin diharapkan bisa segera bergabung dengan skuad Garuda untuk laga krusial menghadapi Jepang pada 15 November 2024 mendatang dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan posisi strategisnya sebagai bek kanan dan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, kehadiran Kevin akan sangat penting bagi tim yang membutuhkan kualitas dan pengalaman internasional. Dalam beberapa kesempatan, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan optimismenya bahwa proses naturalisasi Kevin Dix berjalan sesuai rencana dan Kevin akan siap memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Menpora juga menambahkan bahwa target realistis untuk menurunkan Kevin dalam laga kontra Jepang bukanlah tanpa alasan. Kualitas Kevin yang sudah matang di Liga Eropa dan performanya bersama FC Copenhagen menjadi dasar keyakinan pemerintah untuk memfasilitasi naturalisasi pemain berusia 27 tahun ini. Kevin Dix dijadwalkan menjalani sumpah kewarganegaraan di Denmark. Setelah proses ini rampung, kami optimis dia bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Jepang, ujar Dito. Pernyataan ini memberikan sinyal kuat bahwa kehadiran Kevin di timnas bukan hanya ambisi semata, tetapi langkah nyata yang diproyeksikan untuk mendukung target besar Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi Kevin Dix bukanlah langkah instan, melainkan melalui berbagai tahapan legal yang melibatkan sejumlah lembaga tinggi negara. Persetujuan dari Komisi 13 dan Komisi X DPR RI telah diperoleh, yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan tambahan pemain diaspora berkualitas. Dalam sidang yang berlangsung awal bulan ini, DPR memberikan persetujuan terhadap naturalisasi Kevin Dix bersama dengan pemain diaspora lain yang diproyeksikan memperkuat Indonesia di laga-laga internasional. Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan bahwa dukungan DPR diberikan dengan harapan adanya peningkatan performa timnas Indonesia yang bisa membawa kebanggaan bagi bangsa di level internasional. Kevin Dix adalah pemain dengan pengalaman panjang di Eropa, dan kami berharap dia dapat segera memberi kontribusi nyata bagi timnas Indonesia, ujar Syaiful Huda dalam sidang tersebut. Dengan bergabungnya Kevin Dix, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mendapatkan tambahan opsi untuk sektor pertahanan, terutama di posisi bek kanan yang selama ini membutuhkan pemain dengan pengalaman di level internasional. Kevin, yang pernah bermain di liga top Eropa seperti Serie A bersama Fiorentina dan di Eredivisie Belanda, memiliki rekam jejak kuat sebagai pemain belakang yang tangguh dan mampu membantu serangan dari sayap kanan. Pemain yang kini membela FC Copenhagen di Liga Super Denmark itu dikenal dengan kemampuan bertahan yang solid, juga dengan kecepatan dan ketajaman dalam membantu serangan. Shin Tae-yong sebelumnya menyebut bahwa untuk menghadapi lawan tangguh seperti Jepang, timnas memerlukan pemain yang tidak hanya kuat dalam bertahan tetapi juga berani menekan lawan dan memberi tekanan di area mereka. Kehadiran Kevin di posisi ini diharapkan akan menambah soliditas pertahanan timnas Indonesia, sekaligus memberi opsi dalam variasi serangan dari sisi kanan. Indonesia berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi. Kehadiran pemain-pemain diaspora berkualitas, seperti Kevin Dix, diharapkan bisa memperkuat komposisi pemain yang diisi beberapa nama berpengalaman lainnya, termasuk pemain keturunan seperti Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh. Bagi timnas Indonesia, setiap poin dalam laga kualifikasi ini akan sangat krusial dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dengan kehadiran Kevin Dix, PSSI berharap bisa mempersembahkan permainan yang lebih kompetitif dan meningkatkan peluang Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim unggulan Asia. Di sisi lain, penggemar timnas pun antusias melihat kemungkinan debut Kevin yang akan memperkuat pertahanan Indonesia.
Rencana laga perdana Kevin bersama timnas Indonesia pada laga kontra Jepang akan menjadi ajang pembuktian sekaligus harapan baru bagi skuad Garuda. Kabar bergabungnya Kevin Dix ke timnas Indonesia tidak hanya disambut antusias oleh PSSI, tetapi juga publik sepak bola di Indonesia. Banyak warganet yang menyambut berita ini dengan dukungan dan semangat, berharap Kevin bisa memberikan penampilan terbaiknya bagi Indonesia. Para penggemar menantikan peran Kevin sebagai bek kanan yang dapat menjaga keseimbangan pertahanan dan menambah daya serang dari sektor sayap. Tak sedikit penggemar yang menyebut bahwa masuknya Kevin ke timnas Indonesia adalah wujud dari transformasi positif di bawah kepemimpinan Erick Thohir, yang secara aktif mendukung percepatan naturalisasi pemain diaspora. Para pendukung timnas Indonesia di media sosial berharap agar pemain keturunan lainnya segera menyusul jejak Kevin Dix untuk memperkuat Garuda, dan mengingatkan pentingnya rasa nasionalisme sebagai bagian dari misi ini. Naturalisasi Kevin Dix adalah bukti keseriusan PSSI dan pemerintah untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan proses sumpah kewarganegaraan yang dijadwalkan berlangsung hari ini di Denmark, Kevin tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia secara resmi. Jika proses administrasi berjalan lancar, maka timnas Indonesia akan segera merasakan dampak positif dari kehadiran Kevin di laga kontra Jepang pada 15 November mendatang. Keputusan strategis ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya Indonesia mencapai impian besar di Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain diaspora berkualitas dan didukung oleh penggemar yang penuh semangat, timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan kejutan di pentas Asia, membawa kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ungkap banyak pemain diaspora berminat gabung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kabar yang menggembirakan bagi pencinta sepak bola Indonesia. Erick menyebut bahwa banyak pemain diaspora, khususnya keturunan Indonesia di luar negeri, berminat bergabung memperkuat timnas Indonesia. Setelah sukses mempercepat proses naturalisasi bek keturunan Belanda, Kevin Dix, Erick kini terus mendorong proses serupa untuk pemain-pemain keturunan lainnya yang disebut-sebut tertarik bermain untuk skuad Garuda. Kesepakatan ini disambut hangat setelah Komisi X DPR RI menyelesaikan sidang pada 4 November 2024, yang menyetujui proses naturalisasi Kevin Dix. Erick Thohir, mantan Presiden Inter Milan dan sosok yang berpengalaman di kancah olahraga internasional, tidak ragu untuk mendesak DPR agar bergerak cepat dalam memfasilitasi naturalisasi pemain keturunan. Menurut Erick, potensi para pemain diaspora ini besar untuk memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam rapat terbaru dengan Komisi X DPR RI, Erick Thohir menekankan pentingnya mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Menurutnya, Kevin adalah sosok bek sayap berkualitas yang dapat memberikan tambahan soliditas bagi pertahanan Indonesia, apalagi mengingat pengalaman Kevin yang cukup panjang di liga-liga Eropa. Desakan Erick membuahkan hasil positif, dengan rampungnya sidang yang menetapkan dukungan penuh terhadap naturalisasi pemain ini. Kami memerlukan dukungan dari Komisi X DPR RI untuk percepatan ini. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi investasi masa depan sepak bola Indonesia. Banyak pemain diaspora lain yang siap bergabung, dan kami perlu membuka slot untuk mereka, ujar Erick Thohir di sela-sela rapat. Dukungan ini juga diharapkan Erick bisa membuka pintu bagi pemain diaspora lain, terutama yang memiliki komitmen dan bakat tinggi untuk timnas. Setelah Kevin Dix, nama Ula Romeni kini mencuat sebagai calon berikutnya yang mungkin akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain berusia 24 tahun yang kini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie Belanda ini mulai disebut-sebut sebagai salah satu target Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Rumor mengenai Ula Romeni muncul setelah sejumlah media mengabarkan bahwa Erick telah berkomunikasi dengan pemain ini, dan Ula menunjukkan ketertarikannya untuk membela Indonesia. Ula Romeni, yang dikenal sebagai penyerang serba bisa, diharapkan akan menambah opsi lini depan bagi timnas Indonesia. Memiliki kemampuan duel udara yang kuat serta insting mencetak gol yang tajam, Romeni bisa menjadi tambahan berharga untuk lini serang Indonesia. Harapannya, ia dapat mengikuti jejak Maes Hilgers dan Kevin Dix,
dua pemain keturunan yang kini telah diambang pengesahan sebagai pemain timnas Indonesia. Erick Thohir memahami pentingnya memanfaatkan potensi diaspora untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia. Ia menilai bahwa pemain-pemain diaspora ini membawa pengalaman dan kualitas teknik yang diperoleh dari atmosfer sepak bola Eropa, yang tentunya bisa menjadi dorongan besar bagi timnas. Menurutnya, proses naturalisasi ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan strategi jangka panjang untuk memajukan sepak bola nasional. Setiap pemain yang kami ajak bergabung telah melalui pertimbangan matang. Kami ingin mereka tidak hanya berkomitmen, tetapi juga membawa nilai tambah bagi tim. Dengan pengalaman mereka, kami optimis bisa mencapai target yang lebih besar, termasuk di ajang kualifikasi Piala Dunia, tambah Erick. Kabar naturalisasi ini disambut positif oleh mayoritas penggemar sepak bola di Indonesia. Pendukung timnas berharap langkah Erick Thohir dan PSSI bisa meningkatkan daya saing timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di level Asia. Meski demikian, proses naturalisasi ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti menyelesaikan administrasi kewarganegaraan serta meyakinkan pemain dan keluarga mereka untuk benar-benar berkomitmen pada Indonesia. Di media sosial, antusiasme publik terhadap rumor ketertarikan Ula Romeni semakin memuncak setelah pernyataan Erick yang menyebut banyak pemain diaspora berminat untuk bergabung. Banyak dari mereka beranggapan bahwa dengan bergabungnya pemain-pemain diaspora ini, timnas Indonesia akan memiliki kombinasi pemain yang lebih beragam dan berbakat. Dengan persetujuan dari DPR RI, Kevin Dix kini hanya tinggal menunggu tahap administrasi terakhir sebelum dapat bergabung dalam latihan bersama timnas Indonesia. Jika proses ini berjalan lancar, Kevin kemungkinan akan mulai bermain pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pada Maret 2025. Kabar ini tentunya menjadi sinyal positif bagi para pemain diaspora lain yang berminat untuk mengikuti jejak serupa. Ula Romeni, jika benar akan dinaturalisasi, diharapkan bisa mengikuti proses naturalisasi yang lancar seperti Kevin Dix. Bergabungnya Kevin dan mungkin Ula akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas dalam menghadapi lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi. Dengan pemain-pemain berkualitas yang datang dari liga-liga Eropa, diharapkan Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Keseriusan Erick Thohir dalam mempercepat naturalisasi pemain diaspora merupakan langkah positif dalam membangun fondasi timnas Indonesia yang lebih solid dan kompetitif. Setelah Kevin Dix, nama-nama seperti Ula Romeni diharapkan dapat segera mengikuti proses ini dan memperkuat skuad Garuda. Publik pun menantikan hasil dari upaya PSSI dalam memanfaatkan potensi diaspora ini sebagai langkah menuju prestasi yang lebih besar di ajang sepak bola internasional. Dengan dukungan penuh dari DPR dan antusiasme publik yang tinggi, langkah PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir ini menjadi awal yang menjanjikan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir minta dukungan Komisi 10 DPR untuk mempercepat proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah bergerak cepat dalam upayanya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam langkah terbarunya, Erick meminta dukungan dari Komisi 10 DPR RI agar proses naturalisasi beberapa pemain, termasuk pemain bertahan Kevin Dix, dapat dipercepat. Langkah ini dinilai sebagai strategi penting untuk memastikan Indonesia tampil dengan kekuatan penuh dalam ajang internasional mendatang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengajukan permohonan resmi kepada Komisi 10 yang membidangi urusan olahraga. Dalam pertemuan ini, Erick menjelaskan bahwa proses naturalisasi merupakan salah satu elemen strategis yang dapat meningkatkan kualitas permainan tim nasional di level internasional. Erick pun menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah, khususnya Komisi 10, untuk mempercepat persetujuan dan pengesahan bagi pemain-pemain yang akan dinaturalisasi. Erick menyatakan, kami sedang berusaha menghadirkan pemain-pemain berkualitas yang akan memperkuat skuad Garuda. Proses naturalisasi ini adalah jalan kami untuk memastikan timnas Indonesia memiliki daya saing di panggung internasional. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa upaya memperkuat timnas melalui naturalisasi bukan hanya demi kepentingan PSSI, tetapi juga untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan Indonesia berprestasi di kancah dunia. Kevin Dix,
pemain yang saat ini memperkuat FC Copenhagen di Liga Denmark, menjadi salah satu pemain utama yang akan dinaturalisasi. Bek kanan berusia 27 tahun ini dianggap memiliki kapasitas teknis dan pengalaman internasional yang dapat meningkatkan performa lini belakang timnas Indonesia. Kualitas Dix sudah teruji di Eropa, baik saat ia bermain di Eredivisie Belanda bersama Vitesse Arnhem maupun di Serie A Italia bersama Fiorentina. PSSI percaya bahwa kehadiran Dix dapat memberikan variasi dalam taktik dan memperkuat sektor pertahanan Indonesia, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting yang menuntut ketangguhan fisik dan kemampuan taktis. Jika proses naturalisasi berjalan mulus dan dukungan dari Komisi 10 segera diterima, Dix diharapkan sudah bisa bergabung dan berlatih bersama timnas Indonesia dalam waktu dekat. Tidak hanya berhenti pada Kevin Dix, PSSI kabarnya sedang mempertimbangkan beberapa pemain lain untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat. Ini merupakan bagian dari strategi besar Erick Thohir yang ingin memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang kompetitif. Menurutnya, pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri membawa pengalaman yang sangat berharga, yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas keseluruhan tim nasional. Erick menegaskan bahwa proses ini dilakukan dengan pendekatan yang matang dan berkelanjutan. Kami tidak hanya berfokus pada pemain naturalisasi untuk jangka pendek. Kami juga membangun fondasi yang kuat untuk pemain-pemain muda melalui pembinaan dan kompetisi di dalam negeri. Namun, untuk saat ini, naturalisasi adalah solusi yang dibutuhkan agar kita dapat bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia. Dukungan dari Komisi 10 DPR menjadi kunci penting dalam menyukseskan strategi ini. Meski beberapa anggota Komisi 10 sebelumnya sempat mempertanyakan efektivitas naturalisasi, Erick optimistis bahwa semua pihak dapat melihat keuntungan jangka panjang dari langkah ini. Bagi masyarakat, khususnya para penggemar timnas Indonesia, langkah ini adalah harapan baru untuk melihat Garuda bersaing dengan lebih baik. Para pendukung menyatakan dukungan penuh terhadap upaya PSSI, dan berharap agar proses naturalisasi dapat berjalan lancar dan cepat. Kehadiran Kevin Dix serta pemain-pemain lain yang memiliki darah Indonesia diharapkan dapat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola tanah air yang selama ini dirindukan. Proses naturalisasi di Indonesia bukan tanpa tantangan. Mulai dari proses administratif hingga pengesahan di tingkat pemerintahan, setiap tahap membutuhkan koordinasi yang baik antara PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta lembaga terkait lainnya. Selain itu, PSSI juga harus memastikan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi memiliki komitmen kuat untuk membela merah putih dengan sepenuh hati. Bagi Erick Thohir, tantangan ini adalah bagian dari perjalanan panjang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kami yakin proses ini akan berdampak positif, tidak hanya bagi timnas tetapi juga bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kami akan terus bekerja keras, dan dengan dukungan dari pemerintah serta masyarakat, kami yakin Indonesia bisa lebih berprestasi. Permintaan Erick Thohir kepada Komisi 10 DPR RI adalah langkah nyata untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Jika dukungan dari Komisi 10 dapat diberikan dan proses naturalisasi Kevin Dix serta pemain-pemain lainnya berjalan lancar, maka Indonesia akan memiliki kesempatan besar untuk memperkuat posisinya di kancah internasional. Kehadiran pemain keturunan yang memiliki pengalaman bertanding di Eropa diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada performa timnas Indonesia. Upaya ini sekaligus memperlihatkan keseriusan PSSI dalam memenuhi ekspektasi tinggi masyarakat. Dengan begitu, cita-cita untuk melihat timnas Indonesia berkompetisi secara kompetitif di level dunia dapat semakin dekat. Bek Leeds United, Pascal Struijk, berpeluang bela timnas Indonesia, sorotan dari media Belanda. Bek tangguh Leeds United, Pascal Struijk, baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan media sepak bola, terutama setelah muncul kabar bahwa dirinya memiliki peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kemungkinan naturalisasi Struijk ini semakin diperkuat oleh pernyataan yang diungkapkan dalam podcast Voetbal Premier, di mana host acara tersebut menyebut bahwa Pascal Struijk bisa bermain untuk Indonesia dan memuji sang bek sebagai pemain yang luar biasa. Kabar ini segera mendapat perhatian luas, baik dari penggemar sepak bola Indonesia maupun dari kalangan media Belanda. Dalam beberapa pekan terakhir, PSSI dikabarkan aktif melakukan komunikasi dengan sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa,
termasuk Pascal Struijk, untuk memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional mendatang. Proses naturalisasi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda, terutama di sektor pertahanan yang dinilai membutuhkan sosok tangguh seperti Struijk. Pascal Struijk, yang lahir di Deurne, Belgia pada 11 Agustus 1999, adalah salah satu pemain muda berbakat yang memperkuat Leeds United sejak 2018. Meskipun lahir di Belgia, Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari keluarganya, yang membuka peluang bagi PSSI untuk memproses naturalisasi sang pemain. Struijk dikenal sebagai bek tengah yang memiliki kemampuan serba bisa, dengan kemampuan bermain baik sebagai bek kiri maupun gelandang bertahan. Postur tubuhnya yang menjulang tinggi, 1,90 meter, serta fisik yang kokoh membuatnya menjadi salah satu andalan di lini pertahanan Leeds. Tak hanya tangguh dalam duel-duel fisik, Struijk juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik, serta piawai dalam membangun serangan dari lini belakang. Di bawah asuhan pelatih Marcelo Bielsa, Struijk berkembang menjadi pemain yang solid di Premier League, salah satu liga teratas di dunia. Penampilannya yang konsisten membuatnya mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk tim nasional Belanda. Namun, meski telah dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda di beberapa kesempatan, Struijk belum melakukan debut resmi di ajang internasional, sehingga masih memiliki kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah episode podcast Voetbal Premier yang tayang di kanal YouTube Voetbal Premier, kabar mengenai kemungkinan Struijk membela timnas Indonesia menjadi perbincangan utama. Host acara tersebut tidak hanya mengungkapkan bahwa Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia, tetapi juga menekankan betapa pentingnya sang pemain bagi skuad Garuda. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi bek tangguh. Jika dia memilih untuk membela Indonesia, itu akan menjadi tambahan besar bagi tim mereka, ungkap sang host. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Struijk memang dilirik oleh banyak pihak sebagai sosok yang bisa membawa perubahan besar bagi pertahanan timnas Indonesia. Mengingat sepak bola Indonesia saat ini tengah mengalami kebangkitan dengan banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi, kehadiran Struijk diakini akan semakin memperkuat skuad Garuda di ajang internasional, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia dan turnamen-turnamen regional seperti Piala AFF. Merespons kabar yang beredar di media Belanda, PSSI dikabarkan telah bergerak cepat untuk memulai pembicaraan terkait kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah beberapa kali menyatakan komitmennya untuk memperkuat timnas Indonesia dengan talenta-talenta terbaik, termasuk pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Pascal Struijk adalah salah satu pemain yang tengah kami pantau. Kami selalu terbuka untuk mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang ingin memperkuat timnas. Proses naturalisasi tidak mudah, tapi kami yakin, dengan koordinasi yang baik, semuanya bisa berjalan lancar, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Menurut beberapa sumber, PSSI saat ini tengah mempersiapkan berbagai aspek administrasi yang diperlukan untuk memulai proses naturalisasi Struijk. Proses ini diharapkan dapat segera selesai agar Struijk bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama mengingat sejumlah agenda penting yang sudah menanti, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Salah satu alasan mengapa PSSI bergerak cepat dalam proses naturalisasi Pascal Struijk adalah karena kebutuhan mendesak timnas Indonesia akan sosok bek tangguh. Meski timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang cukup baik di bawah asuhan Shin Tae-yong, sektor pertahanan masih seringkali menjadi titik lemah, terutama ketika menghadapi tim-tim kuat di Asia. Kehadiran Pascal Struijk akan memberikan suntikan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini belakang. Dengan pengalaman bermain di Premier League yang kompetitif, Struijk diakini bisa membawa ketenangan dan kepemimpinan di lini pertahanan Garuda. Selain itu, fleksibilitasnya dalam bermain di beberapa posisi juga memberikan Shin Tae-yong lebih banyak opsi dalam meracik formasi yang solid. Struijk juga dianggap sebagai pemain yang sangat cocok dengan filosofi sepak bola modern yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Dengan kemampuan bermain dari belakang, Struijk bisa membantu timnas Indonesia dalam membangun serangan secara efektif, sekaligus memperkuat pertahanan dalam menghadapi tekanan lawan. Kabar mengenai kemungkinan Pascal Struijk membela timnas Indonesia langsung disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Di media sosial, banyak penggemar yang berharap proses naturalisasi Struijk bisa segera terrealisasi, mengingat kontribusi yang bisa ia berikan bagi pertahanan timnas Indonesia.
Mereka melihat Struijk sebagai jawaban atas kelemahan di lini belakang dan berharap kehadirannya bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di panggung internasional. Media Indonesia juga banyak membahas potensi besar yang dimiliki Struijk, mengingat rekam jejaknya yang sudah teruji di salah satu liga teratas Eropa. Para analis sepak bola nasional menilai bahwa Struijk adalah tipe bek yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan di kompetisi internasional yang lebih berat. Jika Pascal Struijk benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita. Pengalamannya di Premier League akan sangat berharga dalam meningkatkan level permainan kita, terutama di sektor pertahanan, ujar seorang analis sepak bola Indonesia. Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United, kini berada di radar PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang luar biasa dan pengalaman bermain di Premier League, Struijk dianggap sebagai solusi ideal bagi masalah pertahanan timnas Indonesia. PSSI bergerak cepat untuk memulai proses naturalisasi, dan jika semua berjalan lancar, Struijk bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Kehadiran Pascal Struijk diyakini akan membawa dampak besar bagi timnas Indonesia, baik dari segi kualitas permainan maupun mentalitas di lapangan. Kini, harapan besar dari para penggemar dan seluruh bangsa Indonesia terletak pada bagaimana proses ini akan berjalan, dengan harapan bahwa Pascal Struijk bisa segera tampil dalam balutan jersey merah putih dan membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional.